yang dari belas kasihan orang. Nah, itu belas kasihan orang itu adalah punchline-nya, patahannya yang tidak disangka oleh pendengar akan ke sana. Artinya ketika kita buat punchline, kita membelokkan pembicaraan dari yang tidak dibayangkan orang sehingga dia menjadi lucu, paling tidak dia senyum. Itu contoh ya. Kemudian ada apa itu? Nah, punchline itu tadi bagian yang lucu. Jadi dalam satu beat itu cerita. Dalam satu beat itu ada setupnya, pengantarnya dulu supaya orang memperhatikan. Nanti ketika orang sudah fokus, orang membayangkan ke timur, kita banting ke barat gitu maksudnya. Itu namanya. Oke. Terus ada beat itu cerita. Jadi dalam satu set itu bisa banyak cerita, bisa banyak beat digabung dalam satu set. Tetapi semua beat itu punya setup dan harus ada punchline-nya. Punchline itu kita sebut dengan pecah gitu ya, yang patah gitu sebutnya. Kemudian ada set. Set itulah seluruh rangkaian dari awal sampai akhir namanya set, satu set. Kemudian timing ini pengaturan tempo. Kapan dia mulai, kapan dia jeda, kapan dia sambung, karena ada cerita yang kalau salah tempo, salah makna. Sehingga dalam penjurian itu timing itu menjadi penting. Diatur dia, ada penilaiannya, tapi dia tidak sebesar yang lain, kecil dia. Kualitasnya kecil. Kemudian ada juga LPM. LPM ini dari bahasa Inggris, laugh per minute. Kalau dia bisa bikin orang tertawa, kalau terpinggal-pinggal ya, semakin mau selesai semakin dia ingat lagi, dia tertawa lagi. Itu bagian yang paling sulit ya. Kemudian ada persona. Persona itulah karakter penampil. Kita ambil contoh ya. Jadi setiap penampil itu sebenarnya sudah punya personal brand ya. Contoh misalnya, kalau Donit ya, Donit itu kan ngomongnya ditunggu orang, karena ngomongnya pelan gitu, pelan ngomongnya, tetapi ujungnya selalu pecah. Itu karakternya dia. Kalau si yang terkenal tuh, yang paling terkenal siapa namanya? Yang pendek. Donit, Radit itu kan dia, ya, act out dia, lakukan gerakan banyak. Kalau Donit itu tenang gitu. Nah, selalu punya properti namanya biola. Itu disebut dengan persona. Masing-masing penampil membentuk personanya masing-masing gitu ya. Kemudian ada namanya juga heckler. Heckler itu adalah pengganggu sebenarnya, dan itu butuh ketenangan tersendiri untuk menghandle heckler sehingga dia menjadi materi yang menarik sehingga orang tertawa. Mau saya kasih contoh ya? Saya kasih contoh siapa yang boleh? Oke, saya Ibu lah misalnya. Saya membuat contoh satu heckler. Dia nanti akan berteriak. Teriaknya mengganggu ya. Jadi saya akan membagikan sebuah hadiah sekarang. Jadi saya akan mulai dulu hadiahnya semuanya. Saya panggil juara 1, juara 3, juara 4. Dia teriak, Pak, juara-juaranya mana gitu. Kadang-kadang itu mengganggu konsentrasi kan. Dia teriak, Pak, kok langsung 3? Mana juara 2 gitu kan. Itu namanya heckler, mengganggu konsentrasi penampil. Tapi kalau penampil bisa memanfaatkan momen itu sebagai bagian dari tampilannya, maka dia nilainya tinggi. Kalau saya akan mengambil momen itu dengan, oh, tidak ada duanya, semua seperti Ibu. Oke? Ya sengaja tidak ada duanya, karena saya lihat Ibu, karena Ibu tidak ada duanya. Ya? Seperti itu. Maaf Pak Alfian, sorry. Saya kopi punyanya Alfian gitu ya. Terus, sambung. Ada lagi namanya heckler sudah act out. Act out itu
dia bersuara, bercerita, dikuatkan dengan gerakan, dengan ekspresi. Mau contoh? Iya. Contoh ya. Harus. Bahasa Bima, oke, bahasa Bima. Iya, bahasa Bima. Ya, siap. Apa yang ibu mau saya kasih? Ya. Kena tuh. Saya pakai bahasa Bima. Wisa ka nasuran en losan tiba-tiba Allah. Saya kan tahu dia. Dan guysnya, tiba tuh awet dan bunga dupan. Losa sia ngadun ka pa ura deka antara mata. Campur saya iyo. Pas dulu saya bunga ura. Tehnya saya toket teh hingga cai hatap saya ronan. Kita sudah kita gitu. Dewe aku mikir pa ura deka hatap mata. Dia ura hari terus. Ya, jadi dengan pura-pura ya. Itu namanya act out, penguat cerita. Dia akan berbeda ceritanya kalau kalimat yang saya sampaikan sama, tapi tidak ada gerakan-gerakan yang lain. Dan dia menjadi penting sebagai penguat, ya. Oke, terus apa lagi? Kita lihat ya. Rule of three. Apa itu? Rule of three. Nah, ini menjadi penting. Rule of three itu adalah kalimat, 3 kalimat minimal yang sama, tapi ujungnya pecah, ujungnya itu dibelokkan dan orang tak nyangka. Contohnya apa? Contoh, saya ini kan terkenal nih. Ini sudah mulai masuk setup ya. Nah, nanti ibu foto saya. Oke, kita foto ibu besarin, simpan di rumah. Kenapa kayak kenapa? Ya, yang mana punchline-nya? Kenapa kayak kenapa? Tetapi kualitas kalimat sebelumnya itu searah. Misalkan lagi ini, dia WA soalnya, Pak dia sebutnya nama saya ini, ingin terkenal gitu ya, biasa. Permintaan nih saya layan, ya. Jangan macam-macam, biar ada besar, biar saya berani. Oke, jangan macam-macam. Mentang-mentang badannya besar, 2 ya, biar saya berani. 3. Oke, Ya. itu namanya ya punchline. Jadi dia punya punchline juga, ada setupnya. Setupnya adalah macam. Mentang-mentang badan besar, biar saya berani. Ya, itu hanya. Oke, siap ya. Nah, itu yang dibuat nanti dalam materi yang bawa ibu. Ibu lihatnya biasa aja, kenapa sih lihat gitu? Ibu biasa aja bu. Iya, kalau nggak bergede 5 menit sedih. Ibu itu kuat betul sih. Itu satu contoh. Rifting sudah rifting itu memanfaatkan audiens untuk menguatkan materi. Ya, lifting sama heckler itu sama, tetapi kalau lifting itu seperti ibu diam aja gitu, nggak ganggu, tapi enak diulik gitu. Karena ibu nggak bergerak 10 menit, saya lihat nih. Mati lampu kan? Saya pegangan ya. Saya lebih dekat lagi. Tinggal tekniknya sedikit aja. Oh, ada baterainya. Oh, ini harus semangat. Pensiunan. Terakhir kita bicara tentang apa? Saya pura-pura lupa. Ya, lifting itu, jadi ya heckler sama lifting itu sama, tetapi yang satu negatif karena dia berusaha mengganggu. Ya, tapi lifting itu orang yang paling serius nontonnya, terus kira-kira dia enak diganggu, dan biasanya yang diangkat tuh orang yang terkenal. Saya tahu ibu itu terkenal.
gitu ya. Oke, itu contohnya. Terus plagiat, ya, one liner itu pakai kata atau kalimat satu baris, dia nggak pakai setup. Ibunya jahat, seperti pohon pisang punya jantung nggak punya hati. One liner, hanya langsung dia gitu, ya. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari kalimat-kalimat seperti itu, ya. Apalagi ya? Ya, double punch. Double punch itu orang tertawa, tetapi nanti akan disambung dengan cerita berikutnya, tertawa lebih keras lagi. Terbahak-bahak mungkin ya, bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, ya. Terus apalagi Bayat? Ada teknik Bayat di atasnya, teknik-teknik yang yang ini teori Anda. Nah ini Bayat sudah rule of three. Hiperbola sama callback belum. Hiperbola itu melebay-lebaykan. Tahu itu tidak masuk logika, tapi dia terima sebagai sebuah fakta sosial dan menjadi lucu. Dan orang melebaikan sesuatu kalau dalam stand up itu dengan kata-kata. Kalau lawak pakai gerakan. Oke? Saya ambil contoh ya, satu ya. Siapa nih? Oke. Saya ke Ibu Mega lah karena saya kenal dekat gitu ya. Bu Mega ini saya anggap siswa dalam kelas yang kurang motivasi. Itu si kelas, yaitu premisnya. Terkenal sebagai anak yang tidak punya motivasi. Maka dia butuh motivasi. Saya butuh motivasi. Maka saya katakan sebuah motivasi kepada si Mega. Perhatikan baik-baik bagian-bagiannya. Kita mulai, ya. Lihatnya ke sana, Bu. Kok lihat saya? Itu objeknya. Mega, gantungkan cita-cita mesti langit. Karena kalau kamu jatuh di antara dua kita. Kan? Tapi untuk stand up comedian itu kadang-kadang dibalik arahnya. Ya, saya juga punya mimpi tinggi, tapi saya tidak kepingin jatuh di antara bintang-bintang. Saya ingin jatuh di samping kamu. Kenapa? Karena cahaya wajahmu lebih terang dari bintang-bintang. Ya, hanya permainan kata-kata. Oke? Ya Bu. Ya itu bukan Sarah, Bu. Sarah tidak masuk sana dia. Sarah diskriminasi enggak. Oke, nanti sebelum yang saya tidak tulis di sana adalah roasting, ya. Oke, ya. Itu contoh Ibu. Contoh, ya. Oke, contoh. Jadi itu wilayah yang abu-abu Ibu ya. Maksudnya tidak semua orang menganggapnya seperti itu, gitu maaf. Ya, oke. Sudah ya, oke, aman Bu, aman? Aman. Oke, siap. Tinggal satu, callback. Callback itu memakai kembali, ya, memakai kembali kata yang ada pada beat sebelumnya, pecah, kemudian dipakai lagi pada beat berikutnya, pecah. Oke, saya ulangi lagi ya definisinya ya. Callback itu dari bahasa Inggris kan, callback, memanggil kembali. Jadi ada satu kalimat atau satu punchline di satu beat, nanti ada beat yang lain, punchline-nya itu dipakai lagi, dia sama, kalimatnya katanya sama, persis. Contoh ya, contoh satu ya, contoh satu. Saya pergi ke pasar nih, bersihin ayam gitu, bisa contoh. Sampai di rumah dimarahin sama bapak saya.
Kenapa? Mama saya tanya, ini kok cuman ampelanya, mana hatinya? Terus saya jawab, hatinya tidak ada, sudah jadi milik orang lain, kayak gitu kan. Oke, itu satu punchline. Lalu ada cerita berikutnya, sorenya saya ada tamu. Saya pergi beli ke apa namanya, gorengan apa, ke yang jual kan itu apa namanya, lapak itu, warung ya. Mas, komplit satu campur, ya. Oke. Ada tahu, ada tempe, ada belang. Maaf mas, kok cuma itu? Mana hatinya? Masnya bilang hatinya tidak ada. Kenapa? Sudah jadi milik orang lain. Oke. Siapa yang mengatakan hal yang sama? Saya pada saat bid pertama. Kemudian penjual itu kata yang sama pada bid berikutnya. Itu yang disebut dengan callback. Gitu ya. Ya. Apalagi habis kan? Cukup? Oke, roasting tidak dimasukkan di sini karena roasting itu untuk anak-anak takutnya dia pikir jurang, takutnya salah. Karena roasting itu bentuk pendekatan personal antara seseorang dengan seseorang. Ya, karena dia mengejek pada prinsipnya, ngebully, mengejek. Ya, tidak boleh, makanya tidak usah dipakai lah itu. Tidak perlu saya contohkan apa itu roasting karena contohnya banyak sekali. Kalau saya ngejek dia tuh banyak sekali. Oke, ya, siap. Nah, nanti akan dikirimkan oleh Pak Dayat atau Bu Endang. Sudah dibagi-bagi dalam 4 indikator penilaian sesuai dengan juknis yang dibagikan oleh Bu Endang. Sudah saya bagi pada bagian ekspresi. Lihat angkanya, lihat kodenya sesuai dengan di atas. Kemudian angkanya berapa. Tetapi tadi menurut Pak Endang, Ibu Endang maaf, timingnya ini apa?